Podcast Gemar Menabung Emas bersama GMI Club. Gemas, gemas, gemas. Di episode kali ini, host keren kita Irwan Yudiana akan ngobrol seru bersama seorang ayah mapan, seorang manajer HRD di perusahaan BUMN, dan penggemar emas logam mulia. Siapakah gerangan tamu kita? Yuk kencangkan volume dan simak sambil ambil inspirasi emasnya. Halo, saya Irwan. Selamat datang di Podcast Gemar Menabung Emas. Kali ini saya kedatangan seorang ayah 3 anak, penggemar emas juga. Beliau juga seorang manajer HRD di salah satu perusahaan BUMN. Kita sambut tamu kita kali ini yaitu Pak Uus Sumarna. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Saya panggil Bapak Pak Uus atau Pak Marna atau gimana? Boleh dua-duanya. Boleh ya, bebas ya. Bebas. Mau Pak Uus boleh, Pak Marna boleh gitu. Kalau teman-teman di olahraga panggil Uus, tapi kalau di kantor panggil Pak Marna, terserah mana aja. Terserah aja. ya. Dua-duanya bangga. Dari namanya nih, Bapak ini pasti ini Sundanis, Pak ya, asli Sunda, Pak ya. Betul. Betul ya. Sunda. Oke. Sunda asli Asgar. Asgar ya. Oh, nih orang-orang Garut nih. Pak Marna ini asli dari Garut, Pak ya. Iya. Oke. Pak Marna bisa ceritain dong kesibukan hari ini tuh apa aja nih, Pak Marna? Saya sebetulnya cukup sibuk ya, karena saya ngelola HR itu boleh dikatakan nih se-Indonesia gitu ya. Satu Indonesia, Pak? Indonesia. Jadi terutama kalau di kami kan kalau ada yang meninggal orang tuanya, apalagi karyawannya, itu harus diurusin oleh kita. Oh. Ya itu termasuk ke kita nih lapornya gitu kan. Terlebih yang sifatnya rutin, ada karyawan masuk, ada karyawan rekrutmen gitu ya, ikut juga interview kadang-kadang gitu ya. Kemudian juga ada yang lapor status yang nikah juga ke kami gitu kan. Iya, yang punya anak juga ke kami. Yang MPP resmi ke kami, sampai pensiun juga ke kami. Gitu Pak Irwan. Jadi Pak Irwan ini di perusahaan BUMN, boleh disebutin Pak di mana nih? Saya di Telkom. Di Telkom, iya. Jadi urusan komunikasi nih di ya, Pak Marna ini ya. Iya. Jadi kebayang ngurusin HR, human resource dari Sabang sampai Merauke mungkin Pak ya? Iya. Di seluruh Indonesia, Iya. ditanganin tuh semuanya. Pak bisa ceritain juga nggak dulu itu kenapa kecemplung ke dunia HR Pak? Kenapa nih Pak? Jalan ceritanya. Ya mungkin kodatullah ya. Kodatullah ya. Karena sebetulnya background saya itu malah background bukan di SMA saja, dari STM Teknik Sipil. Teknik sipil Pak ya. Ya, dan sempat dibina di LAPI ITB itu arsitek saya. Arsitek, tapi pendidikan dari Telkom itu saya waktu itu dicoba jeblosan ke marketing gitu. Oh, justru marketing. Ya. Jadi asalnya ngurus beton itu besi, jadi ngurus orang. Saya juga kaget loh, kok saya ke marketing. Iya, mulai D3, S1, S2 itu marketing saya gitu. Jadi konsentrasi itu marketing gitu kan. Tapi menurut saya sih sama aja ya. Karena kalau marketing itu lebih cenderung mungkin pelanggan yang eksternal gitu ya. Dengan sekarang pelanggan internal gitu. Sama aja gitu ya. Jadi nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah sebetulnya Pak ya. Karena dimanapun unitnya kita harus menjadi seorang marketer sebetulnya. Betul ya Pak ya. Iya. Mesti market itu mesti demand Pak ya. Jadi tetap aja gitu. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya demand itu tidak hanya dari eksternal, tapi dari internal pun memang pasti ada. Internal dulu yang harus kita buat maksimum gitu. Nih, jadi benar nih satu insight baru nih, ternyata demand itu tidak hanya dari eksternal, tapi dari internal juga ada di internal. Betul, internal. Baiknya sekali semua divisi, seluruh staff itu memang harus punya jiwa marketers, Pak ya. Betul, marketer. Betul, bagus. Gitu. Cuman banyak yang mengkonotasikan bahwa marketer adalah sales gitu kan. Iya, iya, betul. Jual itu marketing, padahal sales itu bagian kecil dari marketing, Pak ya kan. Gitu, nah itu yang belum dipahami mungkin gitu. Padahal semua mulai direktur sampai office boy itu dalam perusahaan itu harus menjadi seorang marketer. Oke. Awal mulanya dulu HRD di tahun berapa Pak? Kalau ceritain mungkin berapa? Saya kemudian lamanya itu di marketing eksternal. Marketing eksternal. Iya, saya pernah jadi staf marketing.
kasih pelayanan yang di plaza-plaza itu. Oh iya Pak ya. Frontliner Pak ya di depan Pak ya. Pernah juga naik menjadi manajer customer care. Ya, setelah itu saya pindah ke internal audit, mungkin diajari untuk bagaimana setiap aktivitas itu comply dengan aturan gitu ya. Dan setelah itu tepatnya tahun 2012 saya ditarik ke HRD gitu kan. 10 tahun berarti Pak. Ya kurang lebih 10 tahun. Iya. Jadi Pak Marna ini ternyata awalnya memang melayani dulu eksternal ya, di Eksternal. frontliner banyaknya, Iya. tiba-tiba di internal ternyata tinggal diaplikasikan aja berarti ya. Iya, Kita iya. biasa melayani eksternal, sekarang pindah ke internal. Ya, kalau dulu ingin memuaskan itu eksternal, problem solving untuk eksternal. Iya. Kalau sekarang itu bagaimana memuaskan untuk internal, menjadi problem solving untuk internal gitu aja. Oke. Selama pengalaman Bapak nih ya menjadi HR dan menjadi juga untuk melayani eksternal dan internal Pak ya. Kalau untuk internalnya nih Pak yang udah 10 tahun digeluti ini, kira-kira ada life cycle seperti apa sih Pak karyawan itu gitu Pak? Nah, jadi kan kalau life cycle itu sebetulnya ada 6 ya. Ada 6 ya, itu kan mulai dari attraction gitu ya. Attraction Pak ya. Attraction, kemudian juga ada rekrutmen gitu ya. Masa lupa ya. Ada juga onboarding gitu ya. Kemudian development, retention dan separation. Nah, ini kalau di kami itu terkenal dengan employee journey gitu ya, employee journey gitu kan. Oh, employee journey, ada perjalanannya karyawan. Iya, employee journey gitu kan. Nah, separation ini kalau di kami dengan exit system gitu, akhirnya keluar seperti itu. Gitu. Jadi kami itu di manage betul gitu kan. Nah, terutama yang masalah attraction juga ini kami ini bagaimana kan gitu kan supaya mempromosikan perusahaan itu menjadi menarik di mata masyarakat gitu. Nah, itu mungkin makanya perlunya seorang karyawan itu mulai OB sampai direksi, jadi marketernya bagaimana mempromosikan gitu kan, untuk jadi menarik nih perusahaan itu. Ini apa sih perusahaan ini gitu kan, bidang apa gitu seperti itu. Iya. Seperti itu. Kemudian juga rekrutmennya, itu kan banyak kita boleh sekarang mungkin bisa online gitu, web atau juga mungkin via go to kampus, datang ke kampus gitu kan, atau bisa juga melalui jalur prestasi sebanyak lah gitu cara-caranya. Nah, sedangkan di onboarding itu kan untuk mengenalkan perusahaan lah gitu ya kepada mereka. Dan development itu, nah itu bagaimana supaya pegawai itu bisa lebih memberikan kontribusi yang maksimal untuk perusahaan. Nah, kalau di kami ini terkenal sekarang itu ada program 4R. 4R Pak ya? Iya. Apa aja itu Pak? Satu Pak? 4R itu ya pertama adalah olah rasio. Olah rasio. Karena olah rasio itu karyawannya di improvement gitu ya, di development. Jadi di trainingkan apa kebutuhannya terus ya rasio gitu. Kemudian ada olahraga. Oh, olahraga. Olahraga. Nah, R yang kedua itu kan kedua olahraga kan, olahraga. Nah, itu semua karyawan di kami ini difasilitasi olahraga. Sesuai hobinya masing-masing. Ah, yang ibu-ibu senam, yang jumba oke, kasih fasilitas. Yang golf, yang tenis meja, bulu tangkis, futsal, badminton, sepak bola kami fasilitasi gitu. Biar mereka itu tetap sehat gitu. Tetap sehat Pak ya, nomor satu Pak ya, jangan sampai banyak izinnya tuh gak masuk Pak ya, sakit. Iya. Kemudian R yang ketiga itu adalah olah rasa. Olah rasa itu adalah mungkin kalau kita ini harus ada hiburannya lah gitu ya. Hiburannya gitu kan, makanya sering kita mengadakan kayak kegiatan game atau mungkin ada sejenis persini, lomba-lomba nyanyi, lomba-lomba pantun gitu kan. Seperti itu di kami itu. Bahkan ada pekan porseni juga segala gitu kan, olahraganya, seninya ada gitu kan. Dan yang terpenting adalah sebetulnya yang dijadikan dasar utama adalah olah ruh. R yang keempat itu olah ruh. Olah ruh itu adalah bagaimana supaya karyawan itu adalah menyadari gitu kan bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan mungkin ya. Kalau Muslim itu bagaimana setiap aktivitas di kantor itu jadikan ibadah seperti itu. Ini vertikal Pak ya ini ya. Vertikal. Jadi si karyawan itu segala sesuatu dengan ikhlas, dengan tulus gitu kan, dengan bahagia gimana itu dengan olah ruhnya gitu. Olah ruhnya. Iya, nah itu yang kami lakukan itu ada pembinaan yang rutin setiap Senin Kamis itu ada ceramah gitu.
Indonesia sama. Sama, Karena Pak. kita punya silabusnya gitu. Oh, sudah ada program Iya. silabusnya Iya, Pak ya. gitu. Kita untuk jalanin. Gitu. Dan di samping itu kita ada juga yang sifatnya itu adalah tergantung tema-temati. Misalnya kalau ruh itu belajar baca Quran, belajar hadis begitu ada. Oh, oke. Jadi tadi ada beberapa insight nih tentang yang satu yang garis besar itu adalah ternyata promosi itu tidak jadi tanggung jawab marketing aja Pak ya. Bukan, semua itu harus dirematkan. Dari OB sampai ke Direksi direksi itu iya, harus gitu. punya namanya mempromosikan Iya. perusahaannya gitu ya. Betul. Gitu. Yang satu lagi ada yaitu 4R R. tadi Pak ya. Iya. Olah rasio itu untuk skill, Skill. ulah kedua raga. Jangan Jangan sampai skillnya bagus tapi fisiknya loyo. fisiknya loyo. Tetap si fisiknya pun tetap harus Iya, dijaga Pak ya. iya, gitu. Jadi tetap prima setiap hari datang ke kantor tuh prima Oh, banget. Pak, ya. itu harus itu. Yang ketiga olah rasa Pak ya. rasa. Olah rasa itu bisa dari seni Pak Dari ya. seni. Muncul Iya, kita juga gitu supaya sesama karyawan juga tetap terjalin hubungan baik Iya, Pak ya. gitu kan, gitu. Yang keempat yang paling penting juga tetap olah ruh ya. Olah ruh. Vertikal hablum minallahnya gitu. Hablum minallahnya mesti tetap Iya, berjalan harus, Pak ya. harus itu. Iya, tetap Gitu, banget sih, Pak. seperti itu. Oke Pak, Pak Marna ini dengan HRD-nya, dengan pengalamannya, saya ingin sedikit nih untuk investasinya Pak. Kenapa Bapak pilih logam mulia sebagai Oh, iya. investasi? Ya betul. Ini kan semua orang pasti ya mempunyai cita-cita ke depan. Gitu kan? Semua orang punya gitu, pingin apa gitu kan. Mungkin ada yang pingin punya rumah, pingin punya mobil, anaknya pingin sukses gitu kan. Betul, amin. Nah selama ini saya pernah mencari-cari gitu kan. Apa sih yang investasi yang cocok gitu. Masuklah berbagai asuransi saya. Oh, asuransi masuk Pak ya? Asuransi beasiswa itu. Iya. Tapi setelah saya laksanakan tuh kayaknya sih asuransi ini juga tidak tidak bisa menjamin gitu ya. Karena banyak asuransi Indonesia ujungnya itu kolek gitu kan. Banyak gitu kan. Coba aja lihat sekarang itu. Dulu ada Jiwasraya, sekarang ada kedengaran lagi. Betul. Ada Bumi Asih Jaya, Oh iya betul. ada Bumi Putra gitu kan. Nah sekarang saya tidak tahu nih kurang gaungnya gitu kan. Nah seperti itu. Makanya dari sana kayaknya saya bukan investasi yang pas. Saya cari gitu kan. Itu saya melihatnya itu kenapa ya di Arab itu selalu dengan real gitu kan. Dengan real kemudian dinar gitu kan. Itu kenapa saya bilang gitu kan. Ternyata yang paling saya rasakan itu yang paling available adalah emas. Iya, karena emas itu bisa bertahan inflasi. Oh, itu ya, Iya, berarti inflasi. Emas Pak. gitu, iya. Jadi kalau misalnya sebulan saja, misalnya bisa beli emas logam mulia atau emas ya 1 gram aja. Ini kalau 30 tahun kira-kira berapa gitu. Nah itu kan investasi yang bagus untuk anak tuh enak banget gitu kan. Tidak usah harus ngurus lagi klaim-klaim, tidak usah takut bangkrut kan. Betul. Kalau udah ada emas ya kita perlu jual saja Pak ya. gitu. Dan insya Allah akan naik harganya Naik terus Pak ya. Sudah Iya. terjamin Pak ya. Sudah jamin gitu. Tahun berapa Pak pertama kali beli emas Pak? Saya mungkin baru ya 2015 atau 2016. 2016 berarti Iya. ketika itu saya masih ingat itu harganya sekitar per gram mungkin cuma 500 Iya, iya. 500 Pak ya? Iya. Gitu. Sekarang udah 1 juta Pak ya. Iya, gitu. Padahal waktu baru 6 tahunan ya. Iya. Itu udah betul-betul banget tahan inflasi juga. Inflasi. Kalau mau jual juga likuiditasnya gampang banget Pak ya. Gampang banget gitu kan. Enak saya jual. Cuma enak. Terus real kan kita ya. Real. Di rumah tuh bisa dipandang gitu kan. Banyak gitu kan. Makanya saya suka beli yang kecil-kecil biar banyak hitungnya, seneng. Senang Pak ya. Jadi kalau yang kecil-kecil juga enak Pak ya. Kalau memang kebutuhannya cuma 5 gram ya kita jual 5 gram aja Pak ya. Iya gitu. Tidak usah kalau asuransi kita mesti klaim semuanya Nah, dulu. maksudnya udah lama kayak kita tuh kalau masuknya itu mudah, klaimnya ngemis-ngemis itu. Kalau ini sama aja gitu kan. Sama aja Pak ya. Sama aja masuknya mudah, mau jual juga mudah gitu kan. Enak kan gitu. Seperti itu Pak Irwan. Betul. Jadi tinggal kita optimalin aja dananya. Nanti kalau sudah beli mau yang bisa dari yang kecil-kecil dulu Pak ya. Iya, Cuman yang kecil gitu. kecil ya, cuman Yang 1 graman 0,5 juga udah bisa langsung beli Iya, Pak ya. gitu. Makanya saya suka ngajak ke teman-teman itu di kantor, kamu harus nabung emas. Saya bilang kamu jangan usah tinggi-tinggi terus gitu kan. Mungkin kamu kaget. Beli yang 1 gram saya bilang, yang kamu 100.000. Alhamdulillah udah berapa orang yang masuk gitu. Yang masuk Pak ya. Iya Pak, senang Pak adanya gitu. Senang lah, sebenarnya emas itu.
Oke, Pak, ada tips nggak Pak buat sahabat Gemas yang profesinya karyawan nih, yang ingin berinvestasi di emas ini, tipsnya apa nih buat para karyawan yang kadang-kala, aduh jangankan ini buat sehari-hari aja kan, gaji hanya UMR nih atau sebagainya. Ada tips nggak Pak? Kalau mau saya itu sekecil apapun gaji, tetap investasi harus disisihkan. Oke, nomor satu investasi. Investasi, gitu kan. Saya sekarang kalau gaji UMR, masih sebulan tidak bisa investasi 100.000 gitu kan. 100.000 aja emas itu kan gitu kan. Gitu masa sih gitu kan. Nanti juga kalau udah investasi, niatnya lillahi ta'ala, niatnya untuk membantu anak istri gitu kan, itu nanti insya Allah tidak akan hilang, ditambah coba aja gitu. Iya gitu kan. Cuman saran saya itu jangan yang besar dulu, kaget gitu. Kaget Pak ya? Ya. Langsung pengen 100 gram gitu ya, Pak ya? Gitu. Kalau mau misalnya yang 5 gram taruhlah ya. Jangan yang 5 gram, ambil yang 1 gram aja 5. Gitu. Jadi biar mereka merasakan, saya dapat gitu kan. Baru dapat lagi. Nah itu senang jadi motivasi. Kalau gitu nambah deh. Masuk yang 10 gram gitu. Ambillah yang 10 gram gitu. Mau yang 5 gram 5, yang 5 gram 1 boleh gitu. Boleh Pak ya. Gitu. Jadi harus mampu juga memotivasi diri sendiri gitu. Caranya itu, cicil yang terkecil. Yang terkecil dulu nih. Iya. Kalau investasi juga jangan langsung kalau kata Sunda burung gusuh langsung gitu. Langsung ke kepingan yang besar. Iya. Tapi kita bisa mulai kepingan kecil aja dulu. Kecil dulu gitu kan. Biasanya kalau udah dapat yang kecil, enak juga ya gitu kan. Insya Allah ada kondisinya gitu. Amin. Iya, Tetap gitu. optimis, mulai dulu dari yang kecil aja. Kalau para karyawan ini nih, apalagi karyawan-karyawan baru nih yang baru-baru mulai meniti karir Pak ya. Iya. Kita optimalin dulu dari kepingan kecil. Kalau saya sarankan ini yang baru-baru gitu ya. Kalau pingin kedepannya itu lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih bahagia, cobalah investasi dengan emas. Emas ya. Insya Allah gitu kan. Tapi juga tadi hablum minallahnya itu vertikalnya itu harus dikuatin. Iya. Iya. 4R yang tadi tuh keren banget tuh. Itu. Bisa dicoba, diaplikasikan buat seluruh sahabat Gemas ya. Iya, buat Gemas silakan gitu kan. Jangan ini pingin kaya, tidur bangun aja jam 6 misalnya. Nah itu agak berat gitu. Agak berat ya. Iya. Oke Pak, balik lagi nih ke tentang human resource ini nih. Apa nih tips Pak Marna buat karyawan, apalagi mungkin sahabat Gemas yang baru-baru masuk kerja, masih ya fresh graduate Pak ya, agar bisa karirnya melesat dan juga nanti pensiun itu nyaman dan mapan Pak. Oke. Jadi yang pertama ini adik-adik yang baru masuk gitu ya. Biasanya tuh pinginnya tuh karirnya tuh set gitu ya. Pak. Tapi jangan salah, semakin cepat naik itu kalau jatuhnya semakin sakit gitu. Jangan salah, jatuhnya semakin sakit. Tapi lebih baik itu karir itu bagaikan kita naik tangga. Gitu step ya. by step Step tapi pasti gitu. Setelah naik pertama cukup nih, saya naik kedua, ketiga terus gitu. Tapi kita harus punya planning juga. Planning. Kalau planning itu, kalau yang bagus itu dicatat sebetulnya. Jadi bukan di angan-angan gitu ya. Tapi writing, tulis, tempel di pintu. Saya target, saya pengen ini nih tahun ini. Besoknya pengen ini gitu kan. Nah sambil berdoa usaha. Dan tentunya juga tadi kalau pengen yang bagus itu harus apa ya? Bukan saja ke perusahaan itu hanya sebagai saya karyawan gitu ya. Gitu. Saya digaji segitu bukan, tapi harus rasa memiliki harus menunjukkan dedikasi, motivasi gitu kan. Itu segalanya itu harus ditujukan untuk perusahaan gitu. Ini perusahaan kita harus dijunjung oleh kita gitu. Oke. Gitu. Jadi apalagi yang tadi tuh ingat ya, semua divisi itu harus menjadi marketer dan bisa mempromosikan Pak ya. Promosikan. Jangan sampai kita punya tetangga aja kita nggak tahu tetangga kita tuh kita kerja di mana, perusahaan kita itu ngapain aja gitu Pak ya. Jangan seperti itu. Pak. Terus adik-adik ini kalau pingin cepat maju gitu ya, itu jangan pingin maju sendiri. Jangan mau naik pangkat sendiri, harus semuanya. Maju semua, sejahtera semua, bahagia semua. Amin. Caranya gimana? Kita mendoakan untuk semua. Amin. Jangan pelit, minimum doa gitu. Ini doa apa ya? Iya, doa itu luar biasa. Doakan setiap mungkin subuh, sholat subuh doakan. Ini karyawan GMI, bos direksinya,
senior leader marketingnya, sampai OB-nya kita doakan. Biar banyak rezeki, biar sehat, biar panjang umur oleh kita tuh. Biar cepat naik pangkat, semua gitu. Siap. Biar bahagia, gitu semua doa. Ini mah doa saja nggak mau. Ya, kacau Pak ya. Pengennya sendiri aja gitu kan, bahagia orang lain peduli, itu akan sulit. Akan sulit. Pak. Semakin banyak mendoakan orang lain, semakin banyak mendoakan orang lain, akan kita semakin cepat apa yang kita tuju dan targetkan gitu. Amin. Oke, seru banget nih obrolan sama Pak Marna. Setiap tamu yang datang ke sini itu saya akan berikan namanya rapid question, Pak. Oke. Rapid question ini nanti saya kasih 2 pendapat atau tinggal pilih dan sebutkan alasannya, Pak. Oke. Siap ya, Pak ya? Boleh. Nomor 1 ini adalah pilih rajin olahraga atau diet makan sehat, Pak? Saya olahraga. Olahraga, Pak, tetap Pak ya. Kenapa nih, Pak? Karena diet itu kalau tidak dibarengi olahraga itu akan menjadikan bermasalah. Oh, justru gitu ya. Iya. Tetap olahraganya. Olahraga. Karena olahraga itu akan otomatis akan menjadi diet yang baik gitu. Iya, Pak ya. Gitu. Kalau udah olahraga biasanya agak ngerem-ngerem tuh kalau mau jajan-jajan nggak sehat, Pak ya. Iya. Karena olahraga itu kan diet itu tujuannya mungkin untuk mengurangi kolesterol gitu ya, untuk mengurangi gula darah gitu kan, untuk mengurangi kegemukan gitu kan, gitu kan tujuannya. Tapi kalau dengan olahraga itu semua akan hilang sendirinya gitu. Tapi olahraganya satu, yang terukur, yang rutin. Seperti itu olahraganya. Jangan seminggu sekali, itu pun kadang-kadang. Nah itu yang harusnya rutin olahraga itu. Rutin ya, Pak ya, terukur. Terukur gitu. Nggak usah lama terukur, misalnya 1 jam, setengah jam apa-apa. Tapi rutin gitu. Tapi rutin tuh, ingat ya, sahabat gemas, terukur dan rutin olahraganya. Iya, continue gitu. Siap. Oke, Pak, lebih suka di kantor atau di rumah, Pak? Saya jujur lebih suka itu di rumah. Di rumah, Pak. Iya. Karena sekarang itu di kami ini udah ada flexi place dan flexi time kerjanya itu. Jadi bisa kerja di rumah. Oh, gitu. Bisa remote, Pak ya. Bisa remote. Bisa di rumah. Iya. Cuman kalau di kantor itu jangan ditinggalkan. Itu wajib tetap harus ke kantor. Cuman porsinya mungkin dari jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Sedangkan di rumah kan mulai jam 5 itu sampai pagi lagi. Nah itu maksud saya. Jadi harus tetap jadikan baiti jannati ya. Rumahku adalah surgaku. Iya. Seperti itu. Karena di rumah itu ada istri, ada anak, itu semuanya itu akan menjadikan hal ibadah untuk kita. Gitu. Jadi harus lebih banyak di rumah sebetulnya ya. Di rumah, Pak ya. Karena di kantor kan waktunya terbatas, semua jam 8 sampai jam 5 lah. Nah, kalau di rumah kan banyak gitu. Jadi harus optimalkan ya. Betul tuh. Jadi di rumah itu jadikan apa tadi? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Gitu. Jadi pulang ke rumah tuh jangan malah jadi capek, lemes gitu kan, malah jadi emosi gitu, Pak ya. Tapi jadikan rumah itu jadi surga, jadi adem. Iya. Gitu. Jadi besok pun kerja ya 8-5 oke lagi, Pak ya. Oke lagi gitu. Karena kita udah rumah itu udah jadi surga. Gimana caranya? Banyak nanti gitu ya. Kalau nanti pengen tahu caranya boleh gitu ya. Ya. Satu lagi, Pak nih, Pak. Terakhir ya, Pak ya. Bapak lebih suka arisan atau beli emas itu secara cash, Pak? Saya lebih suka arisan sih. Lebih arisan ya? Iya. Ini salah satu yang agak ini nih. Biasanya arisan itu identik dengan perempuan. Lalu Bapak pilih arisan. Kenapa, Pak? Karena kalau arisan itu ya tadi ada harap-harap cemas itu ya. Harap-harap sekarang dapatnya ya. Makanya saya lebih suka arisan itu banyak ikutnya. Banyak ikutnya, kecil-kecil tapi banyak gitu. Kecil-kecil banyak, Pak. Jadi biar dapatnya itu sering gitu. Senang kan kalau orang ngasih gitu. Nah kalau beli itu kadang-kadang kan beli 1 gram gitu ya, kita kadang-kadang malu. Berangkatnya ke sana, capek gitu kan di sana. Tapi kalau ini kan cuman transfer aja di rumah, transfer sudah tinggal nungguin dapat ya. Bisa mungkin 3 mendapat, mungkin 1 karena saya banyak ikutnya gitu kan gitu. Jadi saya lebih suka arisan sebetulnya. Jadi sebetulnya arisan buat bapak-bapak juga gak ada masalah, Pak ya. Yang penting positif, Pak ya. Nggak ada masalah sebetulnya. Terutama ini emas, ini gak ada masalah. Tapi saya arisan di rumah, uang juga ngikut. Ikut juga, Pak? Tapi saya serahkan ke istri itu. Oke, istri. Yang ikut sebulan 1 juta,
seminggu di maraton. Saya bilang ikut yang banyak saja. Jadi biar nanti berpeluang dapatnya itu banyak. Banyak. Ya, Gitu. oke. Itu Gitu. tipsnya tuh. Jadi ini buat sahabat gemas yang laki-laki, pria atau bapak-bapak juga nggak usah khawatir kalau mau arisan. Yang penting benar-benar positif arisannya. Terus juga itu kecil-kecil tapi banyak Pak ya. Iya. Jadi setiap bulan bisa menang Nah Pak ya. itu maksudnya. Jadi probabilitas itu menangnya itu banyak. Banyak. Jadi senang. Saya menang deh gitu kan gitu. Ya, oke itu. Terima kasih banyak Pak Marna atas waktunya di sela kesibukannya menjadi HRD Telkom, nyempetin waktu untuk ngobrol bareng dengan GMI, diberikan insight baru nih Pak ya. Insight baru tadi ada semua karyawan itu harus jadi marketer Pak ya. Dari mulai OB sampai direksi itu lagi marketer. Promosi itu bukan kerjanya marketing aja. Ya juga ada 4R, yaitu rasio, olahraga, rasa, dan olah ruh. Itu penting banget tuh. Jadi sahabat Gemas mungkin yang HR juga bisa coba tuh diterapin nih di kantornya masing-masing Pak ya. Oke, sahabat Gemas, terima kasih banyak atas waktunya yang dengerin. Sampai ketemu di episode Gemas berikutnya. Gemas, gemar, menabung emas. Ya, terima kasih Pak Irwan. Iya. Nantikan episode berikutnya ya, podcast Gemar Menabung Emas bersama GMI Club. Gemas, gemas, gemas.